내가 엄마의 마음으로 해먹여야겠다니까. 이게 무슨 말이 말이. 점심 데이트? 응. 하루라도 안 보면 막 미칠 것 같은 그런 사람이. Halo dangsanakku yang tambuk sakataraan, kembali lagi bersama saya C di sini. Sudahkah kalian nonton episode sebelumnya? Kalau belum, cek di halaman channel ini ya biar nggak ketinggalan ceritanya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke episode 3-nya, Bungo. Di episode kali ini, kita akan diperlihatkan Lee sedang membakar tempat sampah. Tak lama kemudian, terjadilah kebakaran kecil. Di mana saat itu dijadikan kesempatan Lee untuk memasuki ruangan kepala tersebut. Hingga akhirnya ia mendapatkan daftar nama-nama anak yang mendapatkan bantuan dan langsung memfotonya. Bukan itu saja, Lee juga menemukan robekan kertas yang sudah terpotong-potong oleh kepala sebelumnya. Setelah beberapa lama kemudian, Lee dan Kim pun bergegas pulang. Namun si kepala tadi melihat ada seorang yang membawa robekan kertas di dalam kantongan plastik. 근데 그 봉지는 뭐야? 아, 연기 뭐요? 가리려. 남자 체면이 있지 어떻게 여자 화장실을 들어가냐? 뭐 우리 다 무사히 빠져나왔으니까. 깜짝이야. 와, Malam harinya, kemudian Lee mengumpulkan kertas robekan tersebut dan ia menyambungnya sampai pagi tiba. Dan akhirnya ia berhasil menyambung semua kertas tersebut, di mana di sana ada nama Mi Jin dan Du Jin yang mendapatkan bantuan, sehingga menambah ketegangan pas adegan ini dangsanakku. 이 정부 명단에는 있고 미진이 도진이는. Singkat cerita, kemudian Lee mendapati kepala Sanshin tersebut, di mana saat itu Jae-dong saat itu dia sedang berbicara dengan Yongwan. Dialah Yongwan yang selama ini diproses oleh Yongjo sebelumnya dangsanak. 예, 노인 내고 애들한테 갈 거. 비밀번호는 카드 뒷면에 적혀 있으니 Setelah tak lama kemudian, akhirnya Lee merebut bukti-bukti dari tangan anak buahnya. Nah, disinilah Lee mengeluarkan kekuatannya yang selama ini ia tahan. Di sana Lee berkelahi dan mampu mengalahkan semuanya. Kemudian bukti tersebut dikirimkannya kepada Yongjo. Di sana ia membuka bersama bawahannya. Ketika itu Yongjo tidak mengetahui bahwa yang mengirimkan ini adalah Lee. Singkat cerita, hasil sidang pun dimulai, di mana Yongwan membela diri dengan wajah membuat saya kesal. Dia berkata bahwa tidak pernah mengambil uang suap sepeser pun. Dan akhirnya bukti-bukti tersebut tidak berguna dangsanak. Karena semua orang membela Yongwan. Dan akhirnya Pak Hakim menetapkan dia tidak bersalah. Karena bukti-bukti yang Yongju berikan tidak mampu memenjarakan Yongwan. Dan terlihatlah wajah gembira Yongwan saat itu. Karena dia berhasil bebas dari ancaman penjara. Geblek. Kemudian ketika di luar, di mana Yongwan mengatakan kepada Yongju, "Kamu harus cari bukti yang kuat agar bisa memenjarakanku." Menambah saya emosi lihat ini dangsanakku bungo. 불법도적으로 증거 수집하신 거. 그거 내가 그냥 안 넘어갑니다. 가서 범죄자나 잡으세요. 그거 하라고 검사 월급 주는 거 아닙니까? 그리고 Singkat cerita, malam harinya Yongju bertemu dengan seorang wanita dan diajaknya ke rumah. Wanita ini adalah Sanhye. Dulunya dia pernah pacaran dengan Yongjo, namun karena sifatnya masih kekanakan, akhirnya Yongjo meninggalkannya dangsanak. Namun saat di sini Yongjo hanya meminta Sanhye untuk menyemangatinya, karena saat ini Yongjo sudah kurang semangat untuk mengupas kasus penggelapan uang. 니만 몰라줘서 헤어진 거잖아 나. 근데 왜 와? 좀 알아줄 사람 없나? 그때 생각난 게 너였어. Di lain tempat, kemudian Lee menelpon Bae-sik hanya untuk menanyakan kabarnya karena sudah lama mereka tak saling sapa. Terlihat di wajah keduanya sangat gembira saat itu. Lee kemudian menyuruh Bae-sik untuk datang ke tempatnya dan mengatakan kepadanya bahwa ada misi yang harus diselesaikan. Tentu saja Bae-sik sangat bersedia membantu Lee.
Karena lelah, nyawa Basic dulunya pernah terselamatkan Dang Sanak. Singkat cerita, kemudian Basic menemui Piu dengan memberikan sekotak emas, di mana itu hasil kerja Basic dengan negara Jepang. Kemudian Basic entah kenapa dia mengatakan agar menyuruh Piu untuk menghilangkan rasa balas dendamnya kepada presiden dan yang lainnya. Namun Piu tetap keras ingin membalasnya. Nah, saat itu Basic kemudian melihat foto seorang wanita, di mana dulu Lee pernah juga melihatkan foto itu kepadanya. Membuat Basic pun terdiam dan langsung pergi meninggalkan ruangan Piu. Sementara itu di tempat Yongwan, dia merayakan atas keberhasilannya atas lepasnya hukuman terhadapnya. Di mana Yongwan menanyakan kepada Jae-dong siapa orang yang telah berani mengambil berkas barang bukti sebelumnya. Namun Jae-dong tidak mengenali orang tersebut. Dia hanya ingat wajahnya saja. Nah, saat itulah mereka semua ingin mencari tahu siapa pria tersebut dan akan membalas perbuatannya karena telah beraninya ingin memenjarakan Yongwan. Sampai sini mereka belum mengenali bahwa orang itu adalah Lee Dang Sanako. 혐의라니요. 저 결백합니다. 정말 결백하십니다. 혈기에 이건 아주 큰 실수란 것 같습니다. Sementara itu di kediaman Pak Presiden Choi, di mana saat itu dia bersama Dayi. Dayi ketika itu terlihat sangat cantik karena dia tidak memakai ikat rambut, membuat saya jatuh cinta dengannya. Anjir. Ketika itu dia meminta guru bahasa Inggris pribadi kepada ayahnya. Karena ketika di sekolahan Dayi mendapat nilai buruk saat mata pelajaran itu. Dan Dayi juga mengatakan kepada ayahnya sudah memilih guru pribadinya, yakni dia adalah Lee Yong Song. Karena Dayi ini anaknya manja dan ayahnya selalu menuruti permintaan anaknya. 나무 냄새 맡으면 머리 아픈 거. 그거는 갔다 왔지. 아빠처럼. Tak lama kemudian Dayi memohon kepada Lee untuk menjadi guru bahasa Inggris. Karena semua orang tahu Lee adalah seorang profesor lulusan Amerika. Ya tentu semua orang beranggapan bahwa Lee pasti bahasa Inggrisnya yang sangat pandai. Namun Lee menolak ajakan Dayi. Setelah beberapa kali ditolak, akhirnya Dayi menyuruh Lee jika tidak ingin menjadi guru pribadinya, setidaknya temani kencan saja. Di mana saat itu mereka disaksikan Kim dan John. Nah saat itulah Lee mengatakan kepada Dayi, kamu masih terlalu bocah dan kekanak-kanakan, kemudian meninggalkannya pergi. Singkat cerita, kemudian Basic bertemu dengan Lee, dan di sana Lee sudah merancang rencananya untuk menangkap Yongwan. 통? 왜 애들이 출판 기념회? Siang harinya di mana acara pertemuan semua pejabat berkumpul di sana. Rencananya akan ada sambutan dari Yongwan. Namun di lain tempat Yongwan sudah mendapatkan dua anak yakni Minju dan Dujin. Di sana ada juga cucunya Yongwan. Kebetulan dia adalah teman Dujin sekelas, di mana sifat cucunya tak jauh dengan sang kakek. Ketika itu dia pergi sambil mengatai Dujin seorang pengemis. Sementara itu di lain tempat di sana ada Basic dan Lee sedang menyusun strategi, di mana Basic menyamar sebagai office boy, padahal dia sudah menyadap internet yang ada di sana. Di tempat Yongwan saat itu dia mengancam anak tersebut untuk mengatakan siapa laki-laki yang bersama kau kemarin. Nah saat itu jugalah Lee menelpon Yongwan, menyuruh untuk melepaskan anak tersebut. Yongwan mengancam jika tidak mendatanginya maka keselamatan anak ini akan terancam. Rupanya ini adalah rencana Lee sebelumnya, dan akhirnya ia mendatangi dan di sana Lee didudukkan dan diinterogasi oleh Yongwan. Saat itulah dia mengatakan sejujurnya bahwa dia memang benar melakukan penggelapan pajak uang untuk kemaslahatan anak-anak Korea. Namun tanpa ia sadari Lee sudah memasang kamera tersembunyi di kacamatanya. Dan singkat cerita kemudian tiba saatnya Yongwan memberikan sambutannya. Nah saat itulah Basic melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana rekaman Yongwan saat itu disebarluaskan ke semua internet, termasuk di ruangan itu. 내가 쓰는 게 100번 낫지 않을까? 나야말로 온몸으로 민주주의를. Nah saat itulah Yongwan dibawa pergi menuju kapal untuk diselamatkan dari hukuman. Sementara itu Lee berkelahi dengan anak buahnya, di mana kehebatan Lee terlihat saat di sini Dang Sanak.
Setelah berhasil mengalahkan semuanya, akhirnya Lei menghajar Yongwan. Dan di sana dia mampu menangkapnya. Kemudian Basic dan Lei mengantarkan Yongwan itu lewat paketan kepada Yongjo. Di mana saat dibuka Yongwan digantungi kalung tentara, di mana kalung itulah menjadi saksi meninggalnya tentara Korea yang dibunuh atas perintah atasannya. Singkat cerita, kemudian Piu melihat berita bahwa Yongwan ditangkap. Saat itu dia marah kepada Lei karena dia tidak membunuhnya. Kemudian ia menelpon dan menanyakan kepada Lei. Namun Lei mengatakan kepada Piu, balas dendam tidak harus dengan cara membunuh. Balas dendamlah dengan cara agar dia merasa sengsara seumur hidup. Siang harinya di mana Basic melihat sebuah foto ibunya Lei dan ia mengenal tempat ini. Kemudian Basic mengatakan kepada Lei, apakah kamu tidak ingin mencari ibumu? Lei mengatakan kepada Basic, dia tidak akan pernah mencari ibunya yang dulu pernah membuangnya. Kemudian esok harinya Basic mencari info keberadaan ibunya dan akhirnya ia menemukan alamatnya. Setelah itu ia memberikan alamat itu kepada Lei. Namun Lei hanya bisa terdiam dan menyuruh Basic untuk pergi dari ruangan ini. Anak mana yang tak rindu dengan ibunya? Kemudian Lei mendatangi alamat tersebut. Di mana saat itu Lei melihat ibunya untuk pertama kalinya sedang berjualan di depan rumahnya. Disinilah harus sedih yang dirasakannya. Dan akhirnya satu orang sudah terbalaskan dendamnya dengan senang. Tak lama kemudian Piu juga datang ke tempat itu membuat Lei terkejut. Namun saat itu ibunya didatangi seorang pria dan menyuruh mendatangi sebuah mobil. Di mana di dalam sana ada Presiden Choi menyuruh Yong Hee atau ibunya Lei untuk masuk ke dalam mobil. Dan disinilah ketegangan akan terjadi. Dan film pun bersambung. Nah, dang sanaku bagaimana filmnya? Apakah ibunya Lei akan dibunuh atau bagaimana ya? Mungkin saja Presiden Choi sudah mengetahui. Oke, daripada bingung tungguin episode selanjutnya ya dang sanak. Uploadnya saya usahakan secepatnya. Oke, tetap stay tune di sini bersama saya. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Cuy, salam tambuk, sataran.